adik-adik, apa kabarnya? Pasti sehat semua ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online sekolah minggu bersama kakak dan Bang Sion. Wah, masih ingat kalau saya? Kak Duma. Dan saya Bang Sion. Oke. Dan saya harapkan adik-adik biarpun di rumah ibadah tetap semangat memuji Tuhan ya. Amin. Amin. Yes. Sekarang kakak mau memperkenalkan kembali dengan kakak sekolah minggu yang lain. Jangan sampai ada yang lupa ya. Kami undang kakak guru sekolah minggu yang lain yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Yuk ke atas, ikut Ayo ke atas kakak-kakak panggung. kita ke panggung yuk. Nanti kakak perkenalkan Hai. kembali. Selamat Halo. bertemu adik-adik sekolah minggu dalam ibadah online sekolah minggu. Yeay. Baik, sekarang kakak ingin memperkenalkan kembali, jangan ada yang lupa ya. Oke. Dengan kakak guru sekolah minggu. Pertama, Bapak Guru Sihotang. Hai Yeay. adik-adik sekolah minggu. Selamat bertemu dalam ibadah online. Puji Tuhan Tuhan. Yesus berkati. Yeay. Oke. Dan selanjutnya kakak Mega. Yeay. 5, 6, 7, it's good to see you guys. Aduh, bahasa apa tuh keren ya. Yang ketiga, kakak Pince. Hai Yeay. remaja, Halo. selamat bertemu kembali dengan kakak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Selanjutnya kakak Mei. Yeay. Hai adik-adik, apa kabar? Baik. Sehat kakak, terima Oke. kasih. Berikutnya kakak Nofrina. Hai, annyeonghaseyo. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Yeay. Selanjutnya kakak Ida. Hai, kelas 3 dan 4. Yeay. Dan sekarang sudah kelas 5 ya. Tetap semangat dengan ibadah online. Yeay, amin. Berikutnya terakhir, Abang Gayus yang ganteng. Yeay. Hai, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Oke. Yeay. Dan saat ini kebetulan kakak Keti dan Pak Sintua Purba tidak bisa berhadir berhalangan. Kita tetap berdoa sama-sama ya. Ya, Supaya betul. Tuhan semakin memberkati. Iya, Bang Sion, sekarang sebelum ibadah dimulai, kita mau apa nih? Nyanyi ya? Mau nyanyi dong, ada lagu yang baru nih. Lagu baru ya. Adik-adik yang di rumah harus mengikuti baik gerakannya juga lagunya. Oke? Jangan Oke. ketinggalan ya. Siap? Siap Yuk. ya, siap. Or small, small and all, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku. Kita ulangi dari awal ya. Big or small. Big or small, small and all, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Siap ya, gerakan ke kanan. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Lompat ya. Ye ye ye. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Dari awal kita ulangi ya. Oke. Big or small. Big or small, small and tall, semua
mencintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Gerakan tangan kanan ya. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Siap lompat. Ye 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 ye. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih kakak. Kakak sekolah minggu silakan duduk. Kita akan masuk ke ibadah kita ya. Baik, adik-adik yang di rumah, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kakak harapkan untuk semua adik-adik boleh duduk dengan tenang, boleh ikut bersama-sama bernyanyi, juga mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ke satu pujian penyembahan. Yesusku panggil, Yesusku panggil. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu, penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Amin. Saya mengundang adik-adik yang ada di rumah, kita berdiri ya. Kita akan menyerahkan ibadah kita ini ke dalam hadirat Tuhan. Kiranya ibadah online ini Tuhan turut hadir, Tuhan turut bekerja. Semua adik-adik yang ada di rumah Tuhan memberkati, baik di dalam pendidikan dimanapun Tuhan pasti memberkati. Kita akan bernyanyi dan nanti kakak Pince yang akan mendoakan ibadah kita ini. Kita nyanyi Bapa Engkau Baik. Kita serukan bahwa Bapa kita sungguh baik. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepada Bapakku cinta kau. Bapakku cinta. Katakan kembali, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Bapa
Engkau baik, Kau selalu baik. Kau selalu Haleluya, baik kepada Kami cinta Engkau Tuhan. Bapa-Ku cinta. Mari kita semua katakan, aku memuji-Mu. Aku menyembah Engkau. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku Katakan, aku cinta. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Kami cinta Engkau Tuhan. Bapa-Ku cinta Kau. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang telah memelihara hidup kami. Hingga sampai hari ini Tuhan, Engkau memberikan nafas penghidupan buat kami. Sehingga kami boleh berbakti, memuji dan menyembah-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami beribadah lewat online. Engkaulah yang kiranya Bapa yang menyertai kami semua. Sehingga kami Tuhan boleh ya Bapa menyenangkan hati-Mu. Kami mengucap syukur Bapa atas kesempatan yang indah ini sehingga kami boleh ya Tuhan turut serta memuji memuliakan Engkau dengan baik. Bapa di surga, pada sore hari ini mari Tuhan Engkau kiranya melihat kerinduan kami, yaitu anak-anak sekolah minggu. Kami datang kepadamu Tuhan, kami datang mengucap syukur kembali ya Bapa. Setelah sekian lama Bapa, kami tidak bertemu, tetapi saat ini waktu yang tepat yang telah Kau berikan buat kami, sehingga kami Tuhan boleh ada ya Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkaulah kiranya Bapa yang menyertai acara kebaktian kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan yang memimpin kami sehingga kebaktian kami ini Tuhan boleh berhasil dengan baik di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga kiranya Tuhan memberkati ya Bapa setiap puji-pujian yang kami kumandangkan. Biarlah itu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, begitu juga dengan firman yang akan kami dengar. Biarlah firman yang akan ditaburkan oleh Bapak Guru kami nanti Tuhan. Biarlah itu Tuhan berkenan di hati kami masing-masing dan dapat berbuah dengan manis di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Dan biarlah nama-Mu saja yang kami permuliakan dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk. Baik adik-adik duduk kembali ya. Nah adik-adik, kakak mau undang semua yang di rumah yang mengikuti ibadah online ini, kirimkan foto kalian masing-masing ya Bang Sion ya. Okay. Dan semua foto yang dikirimkan akan ditayangkan di ibadah online berikutnya. Nah, Kakak Duma untuk pengirimannya kemana ya? Nah bisa di nomor telepon di bawah sini ya, dengan Bang Sion, Kak Duma, kakak guru sekolah minggu lain juga boleh. Oke, dan nanti akan dipilih, setiap minggunya akan dipilih. Akan dapatkan reward ya, Akan 1-2 dapat gift. orang. Yo. Tapi setiap minggu nanti akan ditayangkan kembali semua foto yang dikirim. Iya baik. Yang pasti adik-adik tetap semangat mengikuti ibadah Yes, online ya. Pasti. Dan kebetulan juga Kakak Duma, minggu kemarin kan kita merayakan hari kemerdekaan nih. Oh iya. Saya ada yel-yel nih. Kalau kita sebut nanti, saya sama Kak Duma sebut merdeka dalam Tuhan.
adik-adik di rumah jawabnya yes, yes, yes gitu ya. Oke Bang Sion. Yuk, 1, 2, 3. Merdeka di dalam Tuhan. Yes, yes, yes. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masih kuat untuk berdiri ya? Ya, adik-adik semua bangkit berdiri. Oke, kita berdiri, kita nyanyi Kudaki-daki. Sambil gerak ya. Kita nyanyi. Kudaki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Kembali dari awal, katakan kudaki-daki. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta, katakan di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Tanganku ke depan, Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. bersama-sama. Kakiku ke depan, Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke goyang depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Apalagi ya, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan goyang dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Apalagi ya, perut Perutku ke depan, perutku ke belakang, perutku ke depan goyang dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. putar bersama-sama. Haleluya. Yeay. Wah, udah lumayan ya. semangat ya. Pasti di rumah juga semangat ya Iya, Bang Sion semangat. ya. Baik adik-adik semua kakak undang untuk duduk kembali. Iya. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Guru Sihotang. Nah, sebelum itu kita mau ke satu pujian. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu. Seperti Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani
Puji Tuhan. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus ya, adik-adik sekolah minggu, karena ini perdana kita boleh memulai ibadah secara online setelah kurang lebih sudah 6 bulan ya. 6 bulan kita udah nggak ibadah di gereja ya. Pasti semua kakak-kakak guru sekolah minggu kangen sama kalian ya. Kalian juga mungkin kangen sama guru-gurunya. Sebentar kita nanti sebelum kita akan berdoa, mengakhiri acara kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan. Adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Ya? Ya, disiapkan Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan sekaligus menjadi ayat hafalan bagi kita pada hari ini ya. Oke, kita buka Alkitab kita. Dari kitab Yeremia. Kitab Yeremia. Ayo dicari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-17. Kitab Yeremia pasal ke-17. Sudah ketemu pasal 17? Ayatnya yang ke-7. Satu ayat saja kita baca bersama-sama ya. Sudah? Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini menjadi ayat hafalan bagi kita hari ini. Jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya, yang menaruh harapan pada Tuhan, Tuhan janji pasti diberkati. Ya, saya mau menyampaikan satu kisah dari Alkitab. Ya, salah satu contoh orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, sebagai ayat bacaannya ini ayatnya panjang ya, dari kitab Daniel. Kita ambil dari kitab Daniel pasalnya yang kedua. Mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-49. Kalau kita baca semua nggak mungkin ya, kepanjangan ya. Tapi saya akan menyampaikan apa yang dikisahkan di dalam kitab Daniel pasal yang kedua, ayat 1 sampai 49. Yang judulnya di sana tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Ya, ada di sekolah minggu, ya, saya akan mulai menyampaikan bagaimana kisah yang terjadi, yang pernah dialami oleh Daniel dan teman-temannya, di mana mereka mengandalkan dan menaruh harapan pada Tuhan saja. Jadi ada seorang raja dalam kerajaan yang paling besar pada saat itu di dunia. Nama rajanya adalah Nebukadnezar, Raja Babel. Kerajaan yang pernah kerajaan terbesar pertama di dunia. Kerajaan Babel. Nama rajanya Nebukadnezar. Suatu malam Raja Nebukadnezar tidur. Belum berapa lama dia tertidur, dia mimpi. Mimpinya itu aneh bagi dia. Bahkan membuat dia menjadi gelisah. Dia nggak bisa tidur lagi. Dia berusaha untuk tidur lagi. Sampai pagi dia nggak bisa tidur lagi. Karena dia terus hatinya gelisah gara-gara dia mimpi itu. Mimpinya aneh. Sehingga ketika dia sudah bangun, dia memanggil para pegawainya. Dia berkata kepada pegawainya, coba cari semua ahli jampi, ahli nujun, ahli sihir, dukun-dukun, orang pintar, orang bijak yang ada di Babel, kumpulin sini semua.
Cari mereka, kumpulkan supaya mereka menafsirkan, mengartikan mimpi saya. Lalu para pegawainya pergi mencari semua orang bijak, orang pintar, orang ahli jampi, ya. Lalu datang kepada raja. Ketika mereka sudah dikumpulkan di hadapan raja, Nebukadnezar berkata, "Hei para ahli gaib, para ahli sihir, para orang pintar, para orang bijak, ceritakan makna mimpi saya. Cepat." Lalu orang-orang yang disebut ahli-ahli ini berkata kepada Nebukadnezar, "Tuanku Raja, ceritakanlah dulu mimpimu kepada kami supaya kami mengartikannya." Lalu raja berkata, "Ceritakan arti mimpiku. Siapa yang dapat menceritakan arti mimpi saya, akan saya berikan hadiah, akan saya berikan kehormatan. Tetapi kalau kalian tidak bisa menceritakan arti mimpi saya, kalian semua akan saya bunuh." Lalu para ahli jampi ini datang lagi memohon kepadanya, "Tuanku Raja, ceritakanlah mimpimu kepada kami, supaya kami memberitakan artinya." Lalu kata raja, "Tidak. Pokoknya sekarang ceritakan mimpi saya kepada saya, ceritakan artinya." Maka para ahli jampi, para ahli sihir, para ahli nujum itu, yang disebut juga para orang kasdim, ketakutan. Maka mereka berkata, "Raja, terlalu berat permintaanmu Raja. Gak ada orang di dunia ini yang sanggup mengartikan mimpi Raja. Orang Raja sendiri gak cerita mimpinya apa." Lalu Raja marah, "Kamu semua akan saya bunuh." Lalu dipanggillah pegawai raja supaya semua mereka ini dibunuh. Semua ahli-ahli, pokoknya mulai orang pinter, orang bijak, orang pemikir, orang ahli sihir, ahli jampi, semua mau dibunuh sama Nebukadnezar. Karena mereka nggak ada yang bisa menafsirkan, mengartikan, menjelaskan mimpi dari Nebukadnezar. Nah, ketika berita itu tersiar bahwa semua orang yang disebut orang bijak akan dibunuh, maka di dalamnya ada yang termasuk orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu berharap kepada Tuhan, yaitu Daniel dan teman-temannya. Ya, Daniel ada temannya 3, Sadrak, Mesek, dan Abednego. Dia mendengar, berarti mereka juga akan dibunuh berempat, karena mereka berempat itu termasuk juga kelompok orang yang pinter, orang yang pandai, orang yang bijak. Berarti mereka juga ikut dibunuh oleh Raja Nebukadnezar. Lalu Daniel menemui seorang pegawai raja, minta tolong, sampaikan kepada raja, atau saya mau ngomong sama raja, jangan dulu dibunuh para ahli jampi itu ya, jangan dulu, berikan kami waktu, ya berikan kami waktu. Lalu Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Raja, terlalu berat kalau kami harus dibunuh semua, beri kami waktu ya Raja, supaya kami bisa mengartikan mimpi Raja." Oh begitu? Ya, saya beri waktu. Lalu Daniel pulang ke rumah. Di rumah dia bercerita kepada temannya yang 3, yaitu Sadrak, Mesek, dan Abednego. "Teman-teman, Raja Nebukadnezar bermimpi. Tidak ada yang bisa menafsirkan, mengartikan mimpinya. Kita termasuk akan dibunuh kalau mimpi itu tidak bisa diartikan. Oleh sebab itu, teman-teman, mari kita berdoa. Minta pertolongan dari Tuhan.
teman-teman, kita berdoa mengandalkan Tuhan. Kita berharap saja kepada Tuhan supaya Tuhan yang maha kuasa, maha segalanya itu menyingkapkan rahasia dari mimpi Raja Nebukadnezar. Lalu Daniel dan teman-temannya berdoa kepada Tuhan. Mereka bersujud, Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, Tuhan Yesus. Pokoknya mereka berdoa mengandalkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Berharap pertolongan Tuhan, berharap Tuhan akan menyingkapkan rahasia mimpi Nebukadnezar. Lalu pada malam hari itu Tuhan menyingkapkan rahasia mimpi Nebukadnezar kepada Daniel melalui satu penglihatan. Daniel melihat semua dengan jelas disingkapkan oleh Tuhan Allah. Mimpi Nebukadnezar. Semua, tidak ada yang tersembunyi. Ditunjukkan semua, ini mimpi dari Raja Nebukadnezar. Lalu Daniel mengingat semua mimpi itu dan mengingat semua apa yang telah Tuhan jelaskan kepada Daniel. Maka besok harinya Daniel pergi menemui pegawai raja namanya Ariok. Hai tuanku Ariok, pertemukanlah saya dengan raja supaya saya menceritakan arti mimpi dia. Nah, kemudian Daniel dibawa kepada raja. Pada saat itu raja bertanya, kau bisa menjelaskan arti mimpiku? Lalu jawab Daniel, di sorga ada Allah yang menyingkapkan segala rahasia. Manusia tidak dapat menyingkapkan, mengartikan mimpi Tuanku Raja. Tetapi Allah di sorga akan menyingkapkan semua apa yang menjadi mimpi Tuanku Raja. Lalu diceritakannya lah mimpi itu kepada Raja. Raja, mimpimu adalah seperti ini. Ketika Tuan Raja tidur, maka Tuan Raja melihat dalam mimpi itu ada satu patung besar, tinggi, berkilau-kilauan, gagah, ada di depan Tuan. Patung itu kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya terbuat dari perak, perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga, kaki pahanya dari besi, kaki sampai jari kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Itulah yang Tuanku Raja lihat dalam mimpi itu. Artinya emas itu, kepala emas itu adalah Tuanku sendiri. Kemudian di bawahnya tembaga, perak, besi dan tanah liat. Ini mengartikan bahwa ini adalah gambaran kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, yang akan ada. Yang emas adalah kerajaan Tuanku yang sekarang. Dan setelah nanti kerajaan Tuanku selesai, akan ada kerajaan yang baru. Ada lagi kerajaan berikutnya, ada lagi kerajaan dan seterusnya, ada lagi kerajaan yang seterusnya. Nah, yang Tuanku lihat, ada batu terguling lalu menimpa kaki dari patung itu. Kemudian patung itu menjadi remuk karena terbuat dari tanah liat dan besi pada kakinya. Sehingga patung itu menjadi rubuh, hancur semua, menjadi seperti debu. Sementara batu yang menimpa itu semakin besar, memenuhi seluruh bumi. Itulah nanti akan menjadi kerajaan kekal. Itulah mimpi Tuanku Raja. Nah, begitu Daniel menjelaskan mimpinya Nebukadnezar, maka Nebukadnezar langsung sujud menyembah. Disembahnya Daniel. Dan dia berkata bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang luar biasa. Dan semua orang harus menyembah
Allahnya Daniel. Luar biasa ya adik-adik sekolah minggu. Ya, di seluruh dunia nggak ada yang bisa menceritakan arti dari mimpi Nebukadnezar. Tetapi ketika Daniel dan teman-temannya datang berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab mereka. Tuhan mengasihi mereka, Tuhan menolong mereka supaya mereka diselamatkan, supaya mereka juga bebas dari hukuman yang akan diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Adik-adik sekalian, adik-adik sekolah minggu, rahasianya tadi adalah doa. Orang yang suka berdoa adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi orang kalau nggak suka berdoa, berarti itu orang sombong. Kita tidak mau ya jadi orang sombong ya. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang selalu rajin berdoa. Baca firman Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dari hidup kita. Karena Tuhan berkata tadi pada Yeremia 17 ayat 7, apa katanya tadi? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Seperti Daniel dan teman-temannya. Ya, ketika Daniel berhasil menceritakan mimpi raja, lalu raja yang begitu megah, raja yang begitu disegani seluruh dunia, bersujud rajanya, menyembah kepada Daniel. Lalu dia panggil para pegawainya. Dia suruh bawa hadiah kepada Daniel. Wangi-wangian, banyak sekali diserahkan kepada Daniel. Dan selain itu apa lagi? Daniel dan teman-temannya diangkat menjadi pejabat pemerintahan. Daniel diangkat menjadi kepala seluruh ahli di seluruh Babel. Kepada seluruh orang bijak, orang pintar, orang pandai, orang jampi-jampi dipimpin oleh Daniel. Kenapa? Karena Daniel dan teman-temannya mengandalkan Tuhan. Lalu mereka diberkati ya. Jadi adik-adik sekolah minggu, mari selalu mengandalkan Tuhan apapun situasi yang adik-adik rasakan, tetap andalkan Tuhan. Lewat apa? Lewat berdoa dan rajin baca firman Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu, itu yang menjadi firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya semua boleh akan diberkati ya. Dan kepada adik-adik sekolah minggu, jangan lupa setiap saat tetap berdoa. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa untuk mengakhiri acara ibadah kita. Dan kita akan bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, baik, saya mengundang bangkit semua berdiri. Kita mau berdoa, kita mau menyanyikan satu penyembahan kepada Tuhan. Dan nanti setelah ibadah yang selesai, baru kita akan memberikan persembahan kita ya. Oke, kita naikkan satu penyembahan kepada Tuhan. Tadi sudah dinaikkan pujian ini, Bapa Engkau baik. Ya, Bapa di sorga sungguh baik. Karena Dia yang mau menyingkapkan segala rahasia. Baik itu dalam gelap, baik itu dalam situasi apapun. Bapa, Engkau baik. Mari adik-adik sembah Tuhan dengan segenap hati, katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau baik. Selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta. Katakan sekali lagi,
Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa puji. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku Bapakku cintakan. Bapakku cintakan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Dari hari-hari yang telah kami lalui Tuhan. Dari waktu-waktu yang telah kami lewati Tuhan. Engkaulah yang senantiasa memperdulikan, memperhatikan, memelihara hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan Yesus, ketika kami boleh Tuhan mengikuti kegiatan ibadah online perdana untuk sekolah minggu dari gerejamu, Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Cilitan, Tuhan Yesus Tuhan kami. Tuhan, seluruh apa yang boleh Tuhan kami lakukan pada kesempatan ini Tuhan Yesus, yang boleh Tuhan diikuti oleh seluruh anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus Tuhan kami, hanya akan kami Tuhan persembahkan sebagai ucapan syukur kami Tuhan, menjadi kemuliaan dan hormat bagi namamu. Tuhan Yesus, kurang lebih Tuhan sudah 6 bulan kami tidak dapat beribadah di gereja bersama anak-anak kami sekolah minggu dan remaja Tuhan Yesus. Tuhan, tentu Tuhan Yesus, anak-anak kami merindukan Tuhan keberadaan seperti keadaan normal. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa dan memohon kepada Engkau Yesus Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kiranya Tuhan, oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus, kiranya virus corona ini Tuhan akan segera berlalu ya Tuhan, dari bumi Indonesia Tuhan, bukan bahkan Tuhan khususnya dari Jakarta tempat kami boleh beribadah kepada Tuhan Yesus Tuhan kami, sehingga kami boleh kembali Tuhan melakukan ibadah secara normal Tuhan bersama dengan anak-anak kami balita sekolah minggu dan remaja di gereja Tuhan Yesus Tuhan kami. Namun Tuhan Yesus, yang walaupun Tuhan masih Tuhan Yesus situasi seperti ini, Engkau yang mengizinkan ini semua boleh terjadi, dan ini semua dalam pengetahuan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa yang menjaga setiap kehidupan kami, khususnya Tuhan anak-anak kami yang kami kasihi, anak-anak gereja-Mu Yesus Tuhan kami. Berikan mereka pertumbuhan tetap Bapa, sebagaimana Tuhan Yesus lewat firman-Mu berbicara pada hari ini Tuhan, yang menekankan kepada anak-anak kami semua, pada kami semua Tuhan, untuk tetap mengandalkan dan berharap kepada Tuhan melalui doa-doa kami Tuhan Yesus Tuhan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menuntun setiap anak-anak, menjamah kehidupan anak-anak untuk bertumbuh tetap dalam Engkau, berakar dalam Engkau Tuhan Yesus Tuhan kami. Sehingga ya Tuhan, sebagaimana tema pelayanan sekolah minggu kami tahun ini, untuk kami boleh hidup tetap menjadi pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan kami juga berdoa buat setiap orang tua Bapak, pakai para orang tua anak-anak kami Bapak, untuk saluran kasih kuasa-Mu Tuhan, membimbing, mengarahkan anak-anak kami Tuhan di dalam Engkau. Terpujilah Bapak, kemuliaan bagi-Mu, seluruh apa yang boleh kami persembahkan hari ini Tuhan, dan sebentar juga kami memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan pakai Tuhan setiap kehidupan kami menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji Engkau Bapa, kemuliaan bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Mari kita sama-sama menutup rangkaian acara kita ibadah online hari ini dengan doa Bapa kami dalam sorga. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bilang kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bawa ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan, amin. Haleluya.
Kakak undang semua kakak guru sekolah minggu juga untuk ke depan. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik di rumah juga memberikan persembahannya ya. Nanti minggu berikutnya orang tua bisa menitipkan lewat amplop dan diberikan ke kakak guru sekolah minggu di gereja ya. Dan jangan lupa adik-adik juga harus mengirimkan foto kalian saat mengikuti ibadah online ini. Oke? Akan ada reward menarik ya. Baik, itu saja Bang Sion pengumumannya. Kita angkat satu pujian. Yesus kekasih jiwaku sambil memberikan persembahan masing-masing ya. Yesus kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekal dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Baik adik-adik, Ya, sampai ketemu di ibadah online sekolah minggu berikutnya. Tuhan Bye-bye. Yesus memberkati. Tuhan Yesus Haleluya. berkati.